saya Leni Mawati Sialagan, instansi kerja SMP Negeri 36 Surabaya. Mata pelajaran yang dibawakan matematika, materinya persamaan garis lurus. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya pagi ini? Oke, dua dipimpin oleh dia ya, silakan dia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini siapa yang hadir? Tinggi yuk. Enggak. Siapa yang hadir? Iya, Alika. Alika sama Kak Rati ya. Sudah siap menerima pelajaran dari Bu Leni hari ini? Semangat ya, harus semangat ya. Oke, berdiri sebentar. Kiri ke kanan. Kiri ke kiri. Di atas. Duduk. Ternyata anak Bu Leni anak yang baik, patuh semua, ya kan? Oke, terima kasih. Kita mulai pembelajaran ya. Hari ini seperti yang Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kita memasuki bab baru yaitu persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, boleh dibuka bikinnya sebentar ya. Persamaan garis lurus. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan garis lurus ini, sebenarnya Ibu mau menanyakan dulu sebenarnya. Kalian masih ingat materi fungsi tidak? Fungsi itu apa? Fungsinya. Ada yang tahu? Kira. Fungsi yang variabelnya berpangkat 1. Berpangkat 1, bervariabel pangkat 1. Ada yang lain lagi? Tasya, silakan Tasya. X sama dengan 2X plus Itu contohnya ya. Contohnya. Jadi bentuk umumnya itu adalah fx ditambah sama dengan ax ditambahkan dengan b. Jadi benar yang disampaikan tadi, dia itu variabelnya harus berpangkat 1. Oke, Ibu nextkan dulu. Persamaan garis lurus. Bu, untuk apa sih kita mempelajari persamaan garis lurus itu? Manfaatnya banyak. Nanti di persamaan garis lurus ini kita akan mempelajari yang namanya garis tentang kemiringan. Tapi bukan itu aja, fungsinya apa? Ini persamaan garis lurus itu bisa dimanfaatkan dengan untuk meramalkan. Misalnya meramalkan harga suatu barang ke depannya itu bisa dimanfaatkan. Jadi pembelajaran ini sangat bermanfaat. Oke, Ibu nextkan slide-nya. Karena kalau kita mempelajari persamaan garis lurus, pertama sekali kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita apa. Nah, yang pertama itu adalah mengidentifikasi, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan persamaan garis lurus yang dihubungkan pada permasalahan kontekstual secara tepat. Nah, tujuan kita yang kedua adalah setelah mengidentifikasi, maka kita perlu menganalisis. Di menganalisis, mendiskusikan, dan mengkomunikasikan fungsinya sebagai persamaan garis lurus untuk dapat menggambar persamaan garis lurus secara tepat. Nah, untuk metode yang kita pakai adalah metode problem based learning. Berarti nanti kita akan menyajikan suatu masalah untuk kita gali informasi dan kita pecahkan masalahnya. Apa itu syarat fungsi? Di mana setiap anggota bermainnya harus memiliki pasangan di main atau daerah lawan. Nah, cara penyajiannya itu ada di bawah pada majalah himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi dan grafik. Namun pada kali ini Ibu fokus di grafik. Fokus di grafik ya. Ibu akan mengingatkan kalian kembali seperti soal di depan.
jika diketahui fungsi linearnya adalah fx sama dengan 2x kurang 5. Coba tentukan nilai fx jika daerah asalnya adalah pada rutannya min 2, min 1, 0, 1, 2 dengan melengkapi tabel sebagai berikut. Nah, jika x-nya min 2, maka fx-nya di situ tertulis jadi berapa? Ini dari mana ini? Kok bisa min 2 di sini? Ya, kenapa kira? Oh, x-nya saudara ininya dapat adalah minus 2, artinya distribusikan gitu ya? Iya. Oke, kemudian dikurangi 5 hasilnya jadi berapa? Berarti kalau misalnya nih x-nya di situ kan minus 1, nanti fx-nya jadi berapa? 2 kali minus 1 berapa? Min 2 kurang 5? Min 7. Berarti di sini pasangan x-nya jadi berapa? Min 7 aja. Min 7 itu nilai si x apa ya? Y. Berarti x-nya berapa? 1. Berarti titiknya menjadi minus 1,7. Selanjutnya siapa bisa langsung di sini? Ini berapa? Dipikir-pikir. 0. Iya betul, x-nya 0. Kalau yang ini berapa kurang berapa? Coba mikir dulu. Ini 2. Berapa? Bisa dihitung? Bisa. Ini ada tanda berapa hasilnya? Min 2. Min 2. Yang lain berapa hasilnya di sini? Untuk y-nya berapa? Berapa hasilnya? Min 3 Bu. Min 3. Berarti di sini pasangan kombinasinya 1,3. Benar. Yang terakhir 2. Masih ya benar 2. Berarti titik koordinatnya menjadi 2 minus 1. Sekarang yang di lembaran kamu coba letakkan titik-titik tersebut pada grafiknya. Kira-kira nanti akan terbentuk apa? Enggak, silakan dikasih waktu. Ada yang sudah berbentuk apa? Sudah? Berbentuk apa? Garis lurus. Nah itu dia. Nanti untuk pemahamannya dalam grafik kursi sudah bisa ya. Sekarang kita masuk ke konteks yang sebenarnya. Kita masuk, ibu hadapkan dulu kalian dengan kasus ya. Mari kita lihat. Di depan ini sudah dilihat enggak? Lihat enggak? Bisa dibaca enggak? Bisa. Apa yang kalian lihat di depan? Apa? Tarif tenaga listrik. Informasi apa yang dapat kalian peroleh dari tabel di depan? Tarif tenaga listrik. Ya, tarif tenaga listrik. Ada batas daya. Ada apa lagi? Yang kalian bisa pahami informasi yang kita dapat di situ? Bayar pemakaian. Daya pemakaian. Siapa pernah membayar listrik ke di rumahnya pakai token atau masih pakai yang bayar-bayar ke kantor pos atau kemana? Token. Tapi tinggal pakai kita itu dari M-Banking langsung. Atau berani mau tanya, siapa yang di rumah pernah kejadian seperti ini? Pas kita nonton enak-enak, pas nonton Ikatan Cinta, tiba-tiba cuk, mati lampu. Siapa pernah seperti itu? Tapi dia tetangga nggak mati gitu. Siapa pernah?
300. Jadi kalau misalnya pasang AC, pasang TV, boleh kayak bulan ini nggak ada pannya ya Kak. Nah itu ada tiba-tiba kalau standarnya gitu. Nah itu karena batas dayanya. Nah di sini ada batas daya. Nah kita kalau mau bayar itu ternyata beda-beda ya kan? Iya. Boleh ini mau tanya. Di depan itu informasi apa lagi yang dilihat di depan? Biaya pembayaran. Mana yang biaya pembayarannya? Prabayarnya ya. Di sini disampaikan bahwa untuk 900 volt ampere itu bayarnya per KWH-nya berapa? 1.350. Jadi kalau misalnya di rumah Bu Leni nih, Leni aja contohnya ya, Bu Leni ini punya daya tadi 900 misalnya. Terus Bu Leni pakai di sebulan itu 60 kWh. Berarti Bu Leni bayarnya berapa ya? Kalau Bu Leni ya, kalau misalnya Bu Leni kan punya daya tadi Bu Leni bilang kan 900 volt. Nah, Bu Leni pemakaiannya sebulan itu 60 kWh. Berarti bayarannya Bu Leni sebulan berapa? Kalau Bu Leni pakai. Artinya kalau 1 kWh-nya 1.352. Jadi kalau 2 kWh kali 2 ya. Kalau 60 tadi Bu Leni pakai berarti jadi berapa? Kali 60. Gimana hitungnya? 60 kali ini 250. Iya benar. Iya, jadi nanti kalau misalnya Bu Leni pakai misalnya tadi kan dayanya Bu Leni kan 900 ya. Terus Bu Leni pakai 60 kWh ya. Nah, berapa tagihannya? Tagihan atau pembayarannya itu berarti nanti 60 kali berapa Bu Leni buat? 1.352. Sama dengan ini berapa tadi? 81.120 rupiah. Ini yang Bu Leni bayar. Tapi kalau misalnya kita pakai ke kantor pos, biasanya pasti ada administrasi ya kan? Benar atau enggak? Iya. Pakai M-banking juga ada administrasinya enggak? Ada. Ya, biasanya ada kalau nggak salah 2.500 ya. Berarti harus kita tambahkan 2.500. Ini jadi berapa? 81.000. Salah ya. 3.620. Inilah dia pembayaran ini. Nah, jadi tahu nggak kalian bahwa yang kita pelajari ini sebenarnya sudah merupakan persamaan garis lurus. Contoh ya, kita lihat nanti. Ini 60 kali 1.352. Nah, kalau ini kan sudah menjadi ketetapan kan yang berubah-ubah ini untuk 900 watt. Gitu. Jadi harus ditambahkan dengan ini yang menjadi suatu ketetapan nantinya yang menjadi konstantanya. Nah, gitu. Oke, Ibu nextkan dulu. Nah, ini persamaan garis lurus adalah merupakan persamaan yang membuat satu atau lebih variabel di mana masing-masing variabelnya berpangkat 1. Contohnya seperti yang ada di depan. Bu Leni hanya pengen bertanya, bagaimana hubungannya dengan fungsi linear? Kok persamaan garis lurus begitu juga bentuk umumnya juga tidak? Bagaimana ini? Ini tadi fungsi linear kan? Iya. Ini persamaan garis lurus, benar? Apa yang bisa kalian berikan ini? Simpulkan untuk sejenak.
Kok kesamaan garis lurus begini, kok fungsinya seperti ini? Ya Josi apa Josi? Ini sama dengan persamaan garis lurus. Iya bisa sama merupakan fungsi ya juga. Sekarang karena dia sudah memahami sedikit tentang persamaan garis lurus, coba dilanjutkan soal SKPD yang ada di lembaran yang tadi dilengkapi semua. Silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Atau ada pertanyaan? Silakan bertanya ya. Nah, rasio kalau dayanya di rumah, daya listriknya di rumah berapa di sini? Daya itu tadi kan 900, 1.300, 1.300. Kalau 1.300 berarti perkawinannya bayar berapa? Apa? 1.440. Nah, jadi diperbaiki ya. Daya listrikan. Rahasia bisa rahasia. Nah ini kebalikannya. Kan ini pembayarannya sudah. Kalau ini pembayarannya, ini apakah sudah hanya KWH-nya yang dipakai atau ikut di dalamnya administrasinya? Kan gitu. Berarti untuk menentukan KWH-nya, apakah kita mengikutkan biaya administrasi ke dalam atau kita kurangkan dulu bagaimana? Kurangkan dulu atau tidak? Biaya administrasi kan untuk menentukan berapa KWH yang sudah dihabiskan di rumah Rasyid. Dikurangkan, benar. Oke, silakan dilanjutkan ya. Oke, sudah ada 1 menit. Kira-kira ada yang berani tampil? Siapa yang bisa? Coba tunjuk tangan. Sudah. Oke, silakan. Rahasia dulu deh. Boleh selalu bermasalah rahasia. Makanya selalu namanya rahasia. Atau cemburu lah ya. Listrik di rumah rahasia. Silakan dijawab. Kapan bacakan aja. Listrik di rumah rahasia termasuk golongan R-1 atau TS dengan daya 1.300 FA. Tiap bulan rasa membayar tagihan listrik di Logomat dengan daya administrasi dari Didengarkan. berapa rupiah yang harus dibayar rahasia jika pada duit dari ketika pemakaian listriknya sebesar 60 kWh. Berapa hasilnya? Cok Rogi, ini tuh nggak apa-apa. Mereka bapak yang ibu kita juga. Soal B. Jika di suatu bulan rasa membayar 146.970 berapa KWH pemakaian listrik di rumah rahasia pada bulan tersebut? Nah ini silakan dilanjutkan lagi apa mau sampaikan ke temannya. Inilah hasil. Inilah hasil dari soal 1A dan 1B. Oke, temannya sudah mengerjakan nomor 1A. 1A hasilnya adalah 89.187
Ada yang bisa ini seperti membentuk rumus ya. Ada yang bisa menunjukkan ke depan jawabannya, menuliskan. Ke depan, silakan. Boleh? Dua-duanya, kalau semuanya berangkat ke depan. Dari hasil diskusi kalian apa? Jawabannya adalah Itu namanya adalah itu kalau X sama dengan pemakaian pengawailannya dan Y sama dengan biaya listriknya dan administrasi itu sama dengan C. Nah, jadi namanya adalah Y sama dengan 1.445 X tambah C. itulah Y sama dengan Y sama dengan administrasinya biaya listrik. sama dengan berapa? 4,70 X. Oke. Bagaimana tanggapan yang lain? Sudah benar apa tidak? Benar apa tidak? Kalau itu benar, Bapak kalau boleh ditanya, kalau gayanya di rumah raja 900 gimana persamaannya jadinya? 1.300. Benar, berarti nanti untuk koefisien daripada si X ini tergantung dari daya rumah seseorang. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok. Nah, untuk lebih memantapkan kalian mengenai persamaan garis itu, coba perhatikan GeoGebra berikut ya, aplikasi GeoGebra seperti yang kita pernah sama pada saat pembelajaran fungsi. Pastinya sudah nggak asing lagi ya kan? Ya. Nanti berdasarkan gambar yang di depan, isi tabel yang di bawah ya, kalian amati dulu. Oke, silakan diidentifikasi isi variabelnya. Oh, sudah ada jawabannya di situ ya. Angka variabel tertingginya berapa yang ini? 1. Kalau arah kemiringannya? Titik potongnya? 0,4 ya, ini 2,0 dengan 0,04. Boleh diganti. Nanti yang lainnya boleh diidentifikasi di rumah ya, dikasih dua aja ya. X. Ini coba identifikasi langsung. Bagaimana pangkat variabel tertingginya? Berapa? 1. Arah kemiringannya kemana? Kepadanya apa? Ke kiri. Titik potong X dan Y-nya bagaimana? Berapa? 0,2 Satu lagi ya, supaya dia lebih paham. Pangkat variabel tertingginya berapa nah? Arah kemiringannya bagaimana? Titik potongnya bagaimana? Ada berapa di situ terlihat titik potongnya? Nah, yang lainnya boleh dilanjutkan. Dari situ boleh nggak dia sudah membedakan mana persamaan garis lurus dengan tidak? Sudah bisa nggak membedakan mana persamaan garis lurus dengan tidak? Coba dikumpulkan. Dikatakan persamaan garis lurus apabila berpangkat 1 tapi berpangkat 1 dan tidak boleh kedua-dua koefisien variabelnya merupakan sama dengan 0 sama salah satu ya. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan tentang persamaan garis lurus? Nah, jadi itulah persamaan garis lurus itu. Nanti pada pelajaran berikutnya kita akan melanjutkan lebih memahami lagi tentang persamaan garis lurus, akan menentukan berapa sih kemiringannya itu, berapa sih kemiringannya itu. Nah, itu nanti dia lanjutnya. Nanti sebelumnya Bu Leni mau bertanya, gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan atau tidak? Buatkan share kan ya sedikit dari Google Chrome-nya
jadi tutornya Bu Leni misalkan di kelas ada post testnya nanti dikerjakan dan langsung dikerjakan hari ini juga ya. Jadi 2 jam pembelajaran, tapi kalian bisa maksimalkan di 40, nanti boleh dilanjutkan post testnya.